Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang perjalanan setelah kematian. Tema ini berkaitan dengan arkanul iman, rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Yang mana rukun iman ini, yaitu iman kepada hari akhir, sering digandengkan dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Di antara faedah ketika seorang dia beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, menjadikan dia lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang dia beriman kepada hari akhir, dia tahu bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan, ada surga, ada neraka, maka menjadikan seorang itu dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong kita untuk datang ke masjid ini apa Pak? Kira-kira mesti karena kita memiliki iman kepada hari akhir. Di antaranya kita ingin dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian yang kedua adalah menjadikan seorang itu dia berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu dia sadar bahwa kematian itu bukan akhir, tapi masih ada hari kebangkitan, ada hisab, ada surga, ada neraka, maka menjadikan seorang itu dia berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali perjalanan setelah kematian ini dari kematian. Kematian itu memiliki dua sifat. Sifatnya yang pertama adalah pasti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehebat apapun akan merasakan. Jadi taib.
Kita lanjutkan. Kematian itu memiliki dua sifat ya. Sifat yang pertama adalah pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Mau sekuat apapun dia, sehebat apapun, sekaya apapun, pasti akan mati. Kemudian sifat yang kedua dari kematian, sifat yang kedua dari kematian adalah mendadak. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu. Bisa jadi besok atau lusa atau kapan, tidak ada yang tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah syair disebutkan, fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah bila idza jannal lail, apabila datang malam, apakah engkau masih hidup sampai esok hari. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat kemudian dia tiba-tiba meninggal tanpa didahului rasa sakit. Ujuk-ujuk meninggal dunia. Tadinya sehat, masih sama-sama minum kopi pakai gorengan. Kopi temannya gorengan atau apa? Ya minum kopi, makan gorengan, tahu-tahu sejam kemudian kita dapat kabar kalau teman kita meninggal dunia. Tadinya sehat. Wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit, ditunggu-tunggu kematiannya nggak mati. Ya, sudah kemo berapa kali, sudah rambutnya sudah rontok, sudah tinggal ditunggu kematiannya, tidak mati. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika. Berapa banyak anak muda pagi sore itu masih ketawa-ketawa, waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya itu sudah dipersiapkan tanpa dia sadari. Ya inilah yang namanya kematian. Jadi kematian itu sifatnya yang pertama apa tadi? Pasti. Yang kedua adalah mendadak. Dan setiap kematian itu memiliki sakaratul maut. Innalil mauti la sakarat. Setiap kematian itu ada sakaratnya. Bagaimana rasanya sakaratul maut? Ada yang pernah merasakan belum? Belum ya, sakaratul maut ya. Disebutkan oleh Ka'bul Ahbar, sakaratul maut itu seperti pohon atau ranting yang banyak durinya. Kemudian dimasukkan ke kerongkongan. Setelah itu ditarik, turun, sehingga pecahlah seluruh persendian. Itulah gambaran daripada sakaratul maut. Dan seorang ketika dia meninggal, ketika akan dicabut ruhnya, itu berbeda-beda. Artinya kalau dia beriman, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dicabut itu sangat mudah sekali ruh itu dicabut. Yang digambarkan dalam hadis, ketika seorang akan meninggal dunia, maka datang ya malaikat maut. Kemudian ketika akan mencabut, malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan ditariknya itu seperti air yang keluar dari teko. Artinya mudah sekali. Ruh orang yang beriman itu dicabut. Dan orang yang beriman ketika dia ruhnya akan dicabut dalam keadaan dia tidak ketakutan. Dia tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian malaikat menenangkan dia, Allah takhafu, jangan engkau takut. Karena seorang ketika dia akan meninggal, dia itu dalam kondisi sangat ketakutan. Karena dia sadar
bahwa dia akan berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh. Maka dia ketakutan sehingga ditenangkan oleh malaikat, "Allah takhafu, jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih." Karena seorang ketika dia akan meninggal, dia sedih. Dia merasa dia akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Maka ditenangkan oleh malaikat, "Wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar kepadanya dengan surga yang telah dijanjikan." Ini kondisi orang yang beriman, yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ruhnya dicabut itu dalam kondisi apa? Tenang. Adapun orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan juga para pelaku maksiat, ketika nyawanya itu dicabut dengan paksa. Jadi ketika orang yang tidak beriman ini mau meninggal dunia, maka malaikat datang, malaikat maut, untuk mencabut nyawanya. Maka malaikat maut ketika akan mencabut nyawanya, nyawa itu sudah mau keluar, sebelum dicabut sudah mau apa? Keluar ruh itu. Kemudian dihentak sama malaikat maut, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila ghadabin minallah, keluarlah engkau menuju kepada murka Allah Subhanahu wa taala." Maka jiwa tadi, ruh tadi yang mau keluar karena dihentak sama malaikat maut, akhirnya masuk lagi. Ya, ketakutan, nggak mau keluar. Maka dicabut paksa sama malaikat maut, yang digambarkan dalam hadis dicabutnya itu seperti seorang yang mencabut kain wol yang basah yang nempel di kawat yang berduri. Kalau ada handuk basah kita jemur di kawat berduri, kemudian mau kita ambil gimana, Pak? Susah atau tidak? Susah, ya. Artinya kalau kita tarik paksa maka akan tercabik-cabik, ya, robek-robek handuk tersebut. Ini gambaran ketika jiwa ya yang tidak beriman itu akan meninggal dunia, dicabut paksa oleh malaikat maut. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita akan meninggal dunia, itu diingatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan dia berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang akan meninggal, dia berbaik sangka kepada Allah. Allah sudah ampuni dosa-dosa saya. Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Jangan sampai kita bersuudzon sama Allah, kayaknya saya belum diampuni dosa-dosa saya. Terutama bagi mereka yang memang bergelimang dosa dalam kehidupannya. Kemudian dia sudah bertaubat, tapi dia masih suudzon sama Allah, kayaknya Allah nggak akan ampuni dosa saya. Kayaknya saya bakal dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang dia bersuudzon sama Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sangkakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana indadzanni abdi bi." Aku menurut prasangka hambaku. Falyadun bi abdun masya. Maka terserah hambaku berprasangka kepadaku. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk maka baginya apa? Keburukan. Jadi kalau seorang dia berprasangka buruk, dia nggak akan diampuni, dia bakal dimasukkan ke dalam neraka, itulah yang akan dia apa? Dapatkan. Maka ketika akan kita meninggal dunia, hendaknya kita berhusnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang dia meninggal dunia, maka dia dikuburkan. Dia berpisah dengan alam dunia menuju alam kubur, atau yang biasa disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu apa maknanya? Yaitu batas antara alam dunia dengan alam apa? Kubur, ya. Jadi semua yang meninggal, baik yang meninggalnya itu nanti dikubur atau tidak dikubur, karena mungkin dia tenggelam atau jatuh dari pesawat, kemudian masuk ke laut, dicari nggak ketemu jasadnya, atau dia yang diterkam sama binatang buas, dimakan buaya, dimakan harimau, ya udah nggak ketemu lagi, dia tetap akan masuk ke alam
barzakh. Dia akan masuk ke alam barzakh. Dan seorang ketika dia sudah masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kubur, maka kuburan itu akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kuburan itu akan disempitkan. Setinggi apapun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan yang mana himpitan kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman." Orang ini yang ketika dia meninggal bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat lahu abwabus sama, dan pintu-pintu langit terbuka ketika dia meninggal dunia. Wa syahidalahu sab'una alfan minal malaikah, dan disaksikan 70.000 malaikat. Siapa ini Pak yang ketika meninggal arsy Allah bergetar? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Keimanannya itu hanya 7 tahun. Tapi ketika dia meninggal dunia, maka arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar, terbuka pintu-pintu langit, disaksikan 70.000 malaikat. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Laqad dammatan. Dia pun merasakan yang namanya himpitan apa? Kubur. Summa furrija anha. Kemudian setelah itu diluaskan kembali. Ini orang yang luar biasa keimanannya. Ketika meninggal arsy Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar. Ya. Tapi tetap merasakan yang namanya himpitan kubur. Maka semua akan merasakan yang namanya kuburan itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang sudah berada di alam barzakh, maka dia akan didatangi oleh malaikat. Ini namanya fitnah kubur, ya. Dia akan diuji. Jadi di alam kubur ada ujiannya. Dia akan ditanya dengan 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan di alam kubur sudah bocor, ya, sudah apa? Sudah bocor. Semua kita apa? Tahu apa pertanyaannya? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Bisa jawab atau tidak, Pak? Saya. Man rabbuka gampang. Siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Gampang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Ya, tapi ini jawaban tidak butuh hafalan. Tapi jawaban ini adalah dibutuhkan keimanan. Orang-orang munafik mereka sangat kenal sekali dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat bersama Nabi, duduk di majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ditanya, "Man nabiyuk? Siapa nabimu?" Maka mereka menjawab, la adri. Ya. Maka pertanyaan ini yang dibutuhkan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman terhadap Islam dengan baik. Bagi mereka yang tidak bisa menjawab, maka ada malaikat yang akan memukulnya, menyiksanya. Malaikat ini disebutkan bawa palu yang seandainya dipukulkan ke gunung, maka gunung akan hancur. Maka bagaimana kalau palu tersebut dipukulkan kepada manusia? Dan disebutkan malaikat ini yang membawa palu yang siap untuk memukul orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, itu malaikatnya buta, tuli dan bisu. Ya, jadi malaikatnya buta, tuli dan bisu. Kenapa malaikatnya buta, tuli dan bisu? Ya, supaya malaikatnya ini tidak melihat kondisi orang yang dia pukul dengan apa? Palu. Dan juga tidak mendengar teriakannya. Ya. Tidak mendengar apa? Teriakannya. Padahal ketika seorang itu dia dipukul, itu dia berteriak dengan teriakan yang sangat kencang, yang terdengar oleh seluruh makhluk di penjuru timur dan barat, kecuali apa yang tidak mendengar? Manusia dan jin. Ya. Tapi semuanya apa? Mendengar. Tapi malaikat ini dibuat tuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya malaikat ini ketika menyiksa itu nggak ada rasa kasih sayang. Seorang ketika dia menyiksa seseorang, ya, kemudian orang yang disiksa itu sudah babak belur, berdarah-darah, kemudian minta ampun. Kadang-kala yang menyiksa itu muncul rasa apa? Rasa kasih sayangnya. Sudah nggak tega, mau pukul lagi sudah nggak tega, sudah babak belur, sudah minta ampun, sudah mohon-mohon, ya. Tapi malaikat yang menyiksa di alam kubur itu dibuat oleh Allah buta, tuli dan bisu,
sehingga ketika menyiksa itu tidak ada rasa kasih sayang. Maka kita hendaknya berusaha mempersiapkan diri kita untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di alam kubur itu ada beberapa model siksa, beberapa model azab yang disebutkan dalam hadis. Ya, di antaranya ada orang yang dia tidur terlentang, kemudian di sisi kepalanya ada orang bawa batu. Ya, kemudian batu itu dijatuhkan sehingga kepala orang ini apa? Hancur. Kemudian batunya jatuh gelinding, dia ambil, dia bawa lagi. Ketika sampai di kepalanya, kepalanya sudah utuh kembali. Dijatuhkan lagi, hancur lagi, batu itu jatuh, dia ambil sampai di kepala, kepalanya sudah apa? Utuh kembali. Siapa mereka yang diazab model ini, Pak? Yaitu orang yang sudah diajarkan Al-Quran kepadanya, sudah bisa baca tapi dia tidak baca, sudah bisa faham apa yang dia baca tapi dia tidak apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian juga di antara model azab ya di alam kubur yang disebutkan dalam hadis, yaitu seorang yang pipinya itu dirobek ya. Pipinya itu dirobek sampai ke telinga, kemudian dirobek sebelah kiri ya, dirobek sebelah kiri. Ketika yang kiri sudah sampai di telinga, maka yang kanan kembali apa? Kembali tertutup. Kemudian dirobek lagi, terus seperti ini sampai hari kiamat ya. Siapa orang yang diazab model ini? Yaitu orang yang berdusta, yang dustanya itu kemudian ya tersebar sampai penjuru dunia. Kedustaannya itu apa? Viral ya. Inilah orang yang akan dirobek pipinya di alam kubur. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita merasakan kenyamanan di alam kubur, kita merasa tenang di tempat yang gelap, di tempat yang sempit, maka latihannya itu apa? Latihannya, Pak? Latihannya apa? Supaya nanti di alam kubur itu tempat yang gelap, sempit, kita bisa merasakan ketenangan, kenyamanan. Ada olahraganya atau tidak? Nggak ada ya. Jadi kuncinya kata Imam Ibnu Rajab ya dalam kitabnya Lataiful Ma'arif adalah rajin-rajin sholat malam. Rajin-rajin sholat malam, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka siapa yang dia terbiasa sholat malam, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lebih mudah ketika berada di alam kubur. Namun siapa yang tidak memiliki kebiasaan bangun di malam hari, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan kerepotan di alam kubur. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penyebab terbesar seorang itu diazab di alam kubur ya. Di antara penyebab terbesar seorang diazab di alam kubur itu tidak perhatian sama kencingnya ya. Jadi siapa yang tidak perhatian sama kencingnya, di mana aja kencing, ketika kebelet ya, kadangkala di pinggir jalan pun oke, benar nggak Pak? Kemudian kadangkala ban mobilnya dikencingin ya. Jadi dia nggak mau cari apa? Toilet. Setelah itu dia tidak cebok ketika selesai apa? Kencing. Maka ini adalah penyebab, di antara penyebab terbesar seorang itu diazab di alam kuburnya. Jadi orang yang tidak perhatian sama air kencingnya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah seorang itu berada di alam kubur, kemudian tibalah hari kebangkitan. Ya, tibalah hari kebangkitan, yaitu dengan ditiupkan sangkakala. Tiupan sangkakala ada berapa kali? Tiupan sangkakala ada 2 kali. Tiupan yang pertama itu membuat semuanya meninggal dunia. Yang ada di langit, di bumi, semuanya meninggal dunia kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ya. Ketika ditiupkan sangkakala, maka semuanya mati. Yang ada di langit maupun yang ada di bumi semuanya apa? Mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup.
summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada hari kebangkitan, yaitu dengan ditiupkan apa? Sangkakala. Kemudian ketika seorang itu dia dibangkitkan dari alam kubur, bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisi ketika seorang itu dia dibangkitkan dari alam kubur? Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian semuanya kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari di mana manusia itu seperti apa? Seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai itu apa? Anai-anai. Laron ya, seperti apa? Seperti laron. Jadi seorang ketika dibangkitkan dari alam kubur dia seperti laron. Laron itu bagaimana kondisinya? Laron itu kan hewan yang paling lemah. Baru dipegang sayapnya sudah apa? Lepas. Dan laron ini juga hewan yang terbangnya nggak beraturan. Sebenarnya mau apa dia? Cuma keliling-keliling doang ya. Ketika laron itu terbang dia cuma apa? Keliling-keliling aja. Itulah kondisi manusia. Digambarkan ketika bangkit dari alam kubur itu lemah, lemas, ya. Namanya juga baru habis tidur yang sangat apa? Panjang, sangat lama. Kita kalau tidur seharian juga bangun biasanya awalnya apa? Lemes. Kemudian dalam kondisi linglung. Seorang ketika dia bangun dari tidur yang panjang, biasanya dia dalam kondisi apa? Linglung. Makanya disebutkan kaum muslimin ketika akan menyerang musuh itu di waktu apa? Di waktu pagi. Jadi ketika diserang itu orang-orang kafir dalam kondisi baru bangun tidur, sehingga dia linglung, mau ngambil pedang, tautannya ngambil gayung, ya, karena dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi bingung. Inilah gambaran ketika hari kiamat itu seperti laron karena baru bangkit dari tidur, kemudian apa? Kebingungan, ini mau kemana ini? Sebenarnya kita mau kemana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya kondisi berikutnya itu dalam surat Al-Qamar kalau tidak salah, bisa dicari ya. Yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka dikeluarkan dari kubur itu seperti jarad. Jarad itu apa jarad? Jarad itu belalang. Nah, kalau belalang itu loncatnya jelas. Dia apa? Lurus. Ya, jarang kita lihat ada belalang loncat kemudian belok kanan, jarang. Dia lurus. Tujuannya jelas, ya. Artinya ketika seorang itu tadinya dalam kondisi bingung seperti laron, akhirnya seperti belalang. Punya tujuan yang jelas, yaitu mereka semuanya diarahkan dan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Ya. Jadi setelah dibangkitkan, maka semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ada yang mengatakan bumi yang kita pijak sekarang yang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tidak ada pohon-pohonnya, tidak ada gunung dan tidak ada apa? Lembahnya. Ada yang mengatakan padang mahsyar itu bukan bumi yang kita pijak, tapi benar-benar zatnya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar wallahu alam, ini yang dipilih oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala, bahwa padang mahsyar itu adalah bumi yang kita pijak ini. Namun dimodifikasi, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diganti sifatnya. Kemudian tadi pohon-pohon ditiadakan, kemudian nggak ada gunung, nggak ada apa? Lembahnya, benar-benar rata. Yang antara dalil yang menunjukkan bahwa bumi yang kita pijak ini yang dijadikan padang mahsyar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bahwasanya bumi akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berada, kita berusaha untuk mengerjakan amal saleh. Karena bumi nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya kenapa, apa hikmahnya ketika sholat Id kita jalan dan pulang itu melalui jalan yang berbeda, ya. Berangkat lewat jalan A, pulang lewat jalan B. Kenapa? Di antara hikmahnya supaya semakin banyak bumi yang bersaksi akan kebaikan
kebaikan kita. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang dia dikumpulkan di padang mahsyar, itu dalam kondisi hufatan uratan gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang dan tidak bersunat. Dan matahari didekatkan sejarak 1 mil, ya, sangat dekat sekali matahari. Sekarang jarak matahari ke kita berapa, Pak? Berapa jaraknya? Jauh ya? Ya, bisa tanya Mbah Google kalau itu, ya, berapa jaraknya? Sekitar berapa juta kilo, ya. Itu kita merasakan panas yang sangat luar biasa. Kita bercucuran keringat kalau kita di bawah terik matahari, ya. Kita akan kepanasan dan bercucuran keringat. Bagaimana kalau matahari didekatkan sejarak 1 mil? Pastinya kita akan juga apa? Kepanasan dengan kepanasan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu digambarkan seorang ketika dia di padang mahsyar itu bercucuran keringat. Ada yang keringatnya itu sampai menenggelamkan dia, ada yang sampai di dadanya, ada yang sampai di pinggangnya, di lututnya, tergantung dari amalan mereka ketika di dunia. Dan ini menggambarkan bagaimana kondisi yang sangat luar biasa ketika seorang itu dikumpulkan di padang mahsyar. Dan mereka ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam kondisi dia ketika di dunia. Artinya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia suka adzan, kondisinya bagaimana? Ketika dibangkitkan, lehernya panjang. Karena dia suka meninggikan kalimat Allah. Kemudian kalau orang sombong, bagaimana kondisinya ketika dibangkitkan? Orang yang sombong. Yang sombong gimana kondisinya? Dia dibangkitkan kecil, ya, seperti semut, diinjak di mana-mana. Kenapa orang yang sombong dibangkitkannya kecil seperti semut? Ya, karena orang yang sombong itu ketika di dunia biasanya suka nginjak-nginjak orang yang lemah. Suka nginjak-nginjak orang miskin, diinjak-injak perasaannya, ya. Maka nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong ini dibangkitkan seperti apa? Amsaladzar, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyam amsaladzar. Yata'uhumun nasu min kulli makan. Orang-orang sombong itu dibangkitkan kecil seperti semut, kemudian dia diinjak-injak di setiap tempat. Kemudian juga ada yang datang pada hari kiamat itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, nggak ada daging di wajahnya. Siapa itu, Pak? Pengemis, ya, para peminta-minta pengemis dibangkitkan dalam kondisi nggak ada daging di wajahnya, ya. Orang-orang yang suka minta-minta, ya, walaisa fi wajhi muz'atul lahmin. Maka di wajahnya itu tidak ada dagingnya. Kemudian ada yang jalannya miring. Siapa itu yang jalannya miring? Yang jalannya miring siapa? Ya, orang yang poligami, istrinya lebih dari satu, tapi kemudian tidak adil. Jalannya miring sehingga orang-orang tahu, kok fulan jalannya miring ya? Kenapa dia? Padahal kan rajin sholat, rajin ikut pengajian, rajin sedekah, rajin puasa, kok jalannya miring? Orang-orang tahu, oh dia punya istri lebih dari satu, tapi tidak adil. Dan juga ada yang dibangkitkan dalam kondisi ada bendera dari duburnya itu ada bendera. Siapa itu, Pak? Yang di duburnya ada bendera. Ya, jadi di duburnya ada bendera berkibar-kibar. Orang jadi tahu, oh ini siapa itu? Orang yang suka khianat, ya. Orang yang suka apa? Khianat, maka dia ada tanda berkibar-kibar bendera dari apa? Dari duburnya. Inilah kondisi ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar, ya, selain dia ini dibangkitkan dalam kondisi apa? Hufatan uratan gurla, dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang dan tidak bersunat. Dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar tadi, matahari didekatkan sejarak 1 mil sehingga mereka kepayahan, mereka kepanasan. Namun ada orang-orang yang berbahagia. Dalam kondisi matahari didekatkan sejarak 1 mil itu, ada di antara manusia itu yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan dari
dari Allah. Jadi ada orang-orang yang bahagia. Di antaranya adalah orang-orang yang suka bersedekah. Mereka juga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis kullu mri'in tahta dzilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu dia akan berada di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Jadi dalam kondisi yang mencekam, matahari didekatkan sejarak 1 mil, ada orang-orang yang berbahagia. Yaitu diantaranya tadi 7 golongan ya yang mendapatkan naungan, bisa dicari nanti ya. 7 golongan itu siapa saja? Di antaranya juga adalah orang-orang yang suka bersedekah, mendapatkan naungan pada hari kiamat. Berapa lama kita dikumpulkan di padang mahsyar? Berapa lama, Pak? Wallahu a'lam ya. Yang jelas sangat lama sekali, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu harinya itu seperti ya 50.000 tahun. Jadi di padang mahsyar dalam kondisi yang mencekam seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Ketika matahari ya didekatkan sejarak 1 mil, ini kan sangat panas sekali ya. Dalam kondisi yang mencekam itu dan kondisinya belum dihisap, sehingga orang-orang pada datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada yang namanya syafaatul uzma. Jadi di padang mahsyar, setelah padang mahsyar ada yang namanya syafaatul uzma, syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam minta kepada Allah segera dimulai apa? Penghisapan. Karena kondisinya mencekam, matahari didekatkan sejarak 1 mil, kemudian waktunya sangat lama sekali, sehingga mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam gak bisa ya. I'tinuhan fahuwa awwalu rasul. Datanglah kalian kepada Nuh, yang mana Nuh itu adalah rasul yang pertama. Ketika mereka datang kepada Nabi Nuh juga gak bisa memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Musa juga tidak bisa. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim juga gak bisa. Mereka datang kepada Nabi Isa juga gak bisa. Maka mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghadap kepada Allah. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang sangat lama. Kemudian beliau memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta pasti akan aku beri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar segera dimulai penghisapan. Maka Allah Subhanahu wa taala datang bersama para malaikat untuk memulai penghisapan yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Tuhanmu dan malaikat yang berbaris-baris. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di padang mahsyar itu ada haud, ada telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, tidak bersunat, matahari didekatkan sejarak 1 mil, pastinya merasakan apa? Haus yang sangat luar biasa. Merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Makanya orang-orang kafir itu mereka digiring masuk ke dalam neraka dalam kondisi sangat-sangat kehausan. Makanya mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih air yang sangat panas. Diminum atau tidak sama orang kafir? Diminum karena sudah sangat kehausan. Tapi begitu diminum, ya sebelum diminum saja mukanya udah gosong. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Ya, orang kafir ketika dia kehausan minta minum, dikasih minum yang sangat panas, belum diminum muka sudah gosong. Kita juga kalau mau minum kopi yang baru mendidih, itu belum kita minum, wajah kita sudah merasakan apa? Panas ya. Kalau nekat diminum sama orang kafir, air yang panas itu bagaimana kondisinya? Ususnya terputus-putus. Wasukuma an hamiman faqat ta'a am'a'ahum. Ketika air panas itu nekat untuk diminum, maka putuslah usus-usus mereka. Jadi di padang mahsyar ada telaga. Karena mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam kondisi haus yang sangat luar biasa.
Maka ada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar yang disebutkan haudi masirata syahrin. Telagaku itu besarnya adalah 1 bulan apa? Perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk. Kemudian harumnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Wa kizanu kanujumis sama. Dan cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang di langit. Man syariba minha falayadma abada. Siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan merasakan haus selama-lamanya. Ya, sehingga di padang mahsyar dia dalam kondisi apa? Tenang. Karena meskipun panas yang luar biasa, dia mendapatkan naungan dan juga dia sudah minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana telaga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Ketika disebutkan susu, maka orang itu langsung kepikir, wah ini baunya mesti nggak enak nih, bau susu ya, baunya kadang amis ya. Maka disambung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rihuhu atyabu minal misk. Harumnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ketika disebutkan minyak kasturi, minyak wangi rasanya apa? Yang pernah rasain belum? Belum ya? Nah, coba dicicip-cicip dikit ya. Rasanya pahit ya minyak wangi. Rasanya apa? Pahit. Maka ketika disebutkan minyak wangi mungkin terpintas dalam diri kita, pahit dong rasanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, ketika disebut madu mungkin yang kebayang sama kita, wah telaga Nabi ini keruh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang yang terhalang mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua orang-orang yang beriman ya, yang Islam itu bisa mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang terhalang. Di antara yang terhalang itu adalah orang-orang yang murtad. Yang tadinya dia sudah Islam, bahkan keislamannya bagus, tapi di penghujung kehidupannya dia apa? Murtad. Kemudian yang kedua yang terhalang dari telaga Nabi adalah mereka yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka ini juga terhalang dari telaga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang membantu pemimpin-pemimpin yang zalim. Orang-orang yang membantu pemimpin-pemimpin yang zalim juga akan terhalang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakunu ba'di umara. Akan datang nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang zalim. Man dakhala alaihi fasaddaqahu bikadzibih. Maka siapa yang bergabung di dalamnya kemudian membenarkan janji-janji dustanya. Wa anahum ala dzulmihim, membantu kezaliman-kezalimannya. Falaisa minni walastu minhum. Maka mereka bukan termasuk dari golonganku dan aku tidak termasuk dari apa? Mereka. Wala yarid alal haud, dan mereka tidak akan bisa mendatangi apa? Telagaku. Ini ancamannya bagi mereka yang membantu pemimpin-pemimpin yang zalim, membenarkan dustanya, menolong kezalimannya, maka terhalang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang terhalang dari telaga adalah mereka yang tidak sabar. Tidak sabar terhadap ujian pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Kemudian juga yang tidak sabar terhadap ujian kehidupan, ya. Tidak sabar terhadap hijrahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku nanti di telaga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah dari padang mahsyar, maka ada yang namanya pemaparan.
semua amalan yang kita kerjakan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar, yang kecil, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pemaparan, ada yang namanya persidangan di antara hamba. Jadi sesama makhluk akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, la tu'addunnal hukuk ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyatil jalha ala satil qurana minasyatil qurana. Jadi semua hak akan ditunaikan nanti pada hari kiamat, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut haknya kepada kambing yang memiliki apa? Tanduk. Jadi ketika di dunia kambing yang memiliki tanduk suka nanduk-nanduki, maka itu akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Ya, lihat. Sesama hewan saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan apa? Manusia. Oleh karena itu disebutkan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah urusan darah. Ya, darah ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antara hamba dengan hamba, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah urusan darah. Kalau antara hamba dengan makhluk, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama kali dihisab? Salatnya, ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab dari hamba nanti pada hari kiamat adalah apa? Salat. Tapi kalau antara hamba dengan hamba, yang pertama kali dihisab, disidang oleh Allah adalah terkait dengan apa? Darah. Kemudian setelah persidangan di antara hamba, ya. Jadi sesama hamba sudah saling menuntut haknya, maka yang berikutnya adalah al-hisab, ya, audit. Amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan hisab itu ada berapa hisab? Ya, hisab itu ada dua. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Ya. Hisab yang mudah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amman utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Karena itu hendaknya kita sering-sering berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu digambarkan seorang nanti ketika dihisab dia dipakaikan helm, ya, di kepalanya. Artinya orang-orang nggak tahu kalau orang ini orang inilah yang diaudit, ya. Kita kalau diaudit sama bos di depan teman-teman kita, malu atau tidak, Pak? Malu. Oh, kamu suka telat, ya, kamu begini. Kita pasti apa? Malu. Maka seorang nanti ketika dihisab oleh Allah, yang hisabnya itu mudah, dia dipakaikan helm. Sehingga nggak ada yang tahu kalau si fulan ini sedang apa? Sedang dihisab. Kemudian dipaparkan kepadanya. Ata'rifu dzanbakada. Apakah kamu mengakui dosa yang kamu lakukan ini? Maka dia mengatakan, iya ya Allah. Kamu melakukan ini. Iya ya Allah. Kamu melakukan ini. Diakui semuanya. Ketika dia merasa dirinya akan binasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semua dosa-dosa yang kamu lakukan ini sudah saya tutup ketika di dunia. Dosa-dosa kita banyak yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ana akfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampuni dosamu seluruhnya. Ini hisab yang mudah. Ini hisab yang mudah. Yang kedua adalah hisab yang sulit. Dan disebutkan dalam hadis, manu kisal hisaba udzib. Siapa yang hisabnya itu didetailkan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, didetailkan itu ditanyanya dengan apa? Detail. Maka siapa yang ditanya dengan detail, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang yang dia itu tidak dihisab.
Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka itu Pak yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Ya, para nabi dan rasul. Kita mungkin nggak? Kita, ya, nggak mungkin. Mudah-mudahan mungkin, mudah-mudahan, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk, ya, kalau kita semangat dalam beribadah kepada Allah dan benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya bisa termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi kalau ini nggak bisa, ya setidaknya kita minta mendapatkan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan dalam kondisi ini disebutkan catatan amal itu dibagi. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang yang diberi catatan dengan tangan kanannya, maka dia bahagia, sehingga dia mengatakan, ini catatan amalku ini, ya. Siapa yang mau baca? Kita kalau misalkan dibagi rapot ranking 1, rapot kita mau dilihat sama teman kita, senang atau tidak, Pak? Kita mungkin malah tunjukin ya kalau kita ranking 1. Inilah kondisi pada hari kiamat, ketika orang itu dia mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, maka dia ini ya catatan amal saya. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan wa amman utiya kitabahu bisyimali. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia mengatakan, andaikan kitab ini tidak diberikan kepadaku. Ya, ketika seorang itu dia dibagi rapot, kemudian dia ranking 1 dari belakang, banyak nilai nolnya, kira-kira mau nggak nerima rapot itu? Ya, paling dia sudah malas. Kalaupun diterima, kadangkala itu langsung dia sembunyikan. Bahkan saya punya teman itu ketika nerima langsung dibakar, ya, karena nilainya apa? Nilainya jelek, ya. Langsung apa? Dirobek sama dia, dibakar sama dia. Inilah kondisi ketika nanti pada hari kiamat, ketika seorang itu dia menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dia mengatakan, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Dan juga digambarkan ada ayat yang menyebutkan wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada orang yang menerima catatan amal itu dengan dari balik punggungnya. Bagaimana caranya? Ya, jadi sebenarnya menerima catatan amal itu dengan tangan kiri atau dari balik punggung? Disebutkan dia menerima catatan amal itu dengan tangan kiri, tapi dari balik apa? Dari balik punggungnya. Ada yang menyebutkan tembus tangannya itu dari dadanya ke belakang untuk menerima catatan amalnya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah hisab ada yang namanya mizan. Ya. Ini kita lanjutkan pagi ini atau ditunda untuk besok lagi, Pak? Habis mizan masih panjang ini. Ya, habis mizan ada sirat, ya. Ini belum tergoda nih sama gorengan belum ya. Tapi kita lanjutkan satu lagi ya, mizan ya. Mizan itu adalah timbangan. Jadi setelah dihisab, kemudian amalan kita ini ditimbang. Dan timbangan pada hari kiamat itu sangat akurat sekali. Ya, sekecil apapun itu ada beratnya. Ya, nanti pada hari kiamat. Karena kita kalau nimbang debu itu kan timbangan apa yang bisa nimbang debu, Pak? Ya, nggak ada ya. Itu kita naruh debu nggak ada beratnya, nggak bergerak, itu tetap nol aja dia. Ya. Padahal itu kan kalau kita usap timbangan itu banyak sekali apa? Debu. Tapi nanti pada hari kiamat mizan itu adalah timbangan yang sangat akurat sekali. Jadi semuanya ya akan ada nilainya. Dari kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun ada apa? Ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini meremehkan yang namanya apa? Kebaikan. Karena semuanya akan ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sekecil zarrah. Zarrah itu apa zarrah? Ya. Zarrah itu ada yang mentafsirkan ya debu yang berterbangan. Yang kita lihat ketika kita buka kamar kita, masuk cahaya matahari, nah itu ada debu-debu yang berterbangan. Itulah zarrah. Ya kalau kita ambil taruh di daun timbangan nggak ada geraknya. Tapi ini akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kebaikan kita yang sekecil itu, seremeh itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keburukan kita yang sekecil itu, seremeh itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innallaha yaghfirul kabair fala tai'asu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa besar, maka jangan kalian putus asa. Wa yu'adzibu 'alas saghair fala taghtarru. Dan Allah itu akan mengazab dari dosa-dosa yang kecil sekalipun, maka kalian jangan tertipu. Karena kebanyakan orang kadang-kala kalau dosa kecil, gampang ini, ya. Kita kadang-kala tertipu, ya. Maka diingatkan sama Abu Bakar, Allah itu mengazab dari dosa yang kecil-kecil, maka kalian jangan tertipu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian terhadap neraka meskipun sedekah dengan sepotong kurma. Artinya sedekah dengan sepotong kurma itu mungkin nggak ada lagi sekarang ini. Yang malu kita mau sedekah dengan sepotong apa? Kurma. Kita malu. Kita kasih tetangga ya atau pengemis ketika datang kita kasih satu kurma, diterima atau tidak, Pak? Mungkin diterima tapi dilempar ke muka kita lagi, ya. Artinya sudah nggak ada. Tapi ini jangan kita remehkan, ya. Karena ini akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ditimbang nanti pada hari kiamat, ya. Yang ditimbang itu amalan kita kah, atau catatan amal kita kah, atau berat kita yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat? Apa yang ditimbang, Pak? Amal, catatan amal, atau berat kita? Ya, kayaknya berat ini, ya. Kalau berat badan kayaknya saya paling berat ini, ya. Yang ditimbang amal, catatan amal, atau berat badan, ya. Semuanya ada dalilnya, ya. Yang mengatakan yang ditimbang amal, dalilnya ada. Firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatan khafifatan alal lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, ya, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim, ya. Atau catatan amal, ya. Catatan amal dalilnya apa? Kalau catatan amal itu nanti ditimbang pada hari kiamat, ya. Catatan amal itu dalilnya adalah hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu apa? Hadis seorang yang memiliki apa? Kartu. Yang nanti pada hari kiamat dia datang, dia bawa 99 kartu, semuanya isinya adalah apa? Kezoliman. Semua isinya adalah kezoliman. Dan satu kartu itu sejauh mata memandang. Sehingga ketika dia merasa dirinya akan binasa, karena 99 kartu itu isinya semuanya kezoliman, ya, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan satu kartu yang berisi apa? Kalimat la ilaha illallah. Ketika ditimbang 99 kartu dengan satu kartu, ternyata yang lebih berat adalah apa? Satu kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah. Ini dalil yang ditimbang itu adalah catatan amal. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang itu adalah orangnya, adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau naik ke atas pohon, kemudian tertiup angin, kelihatan betisnya, sehingga ditertawakan oleh para sahabat. Maka ditanggapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimma tadhakun, ya,
Kalian mentertawakan apa? Ini betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah apa? Orangnya. Jadi mana yang lebih benar, Pak? Yang ditimbang amal, catatan amal atau orangnya? Ya. Ya, semuanya akan ditimbang, ya. Artinya ada yang ditimbang dengan amalannya, ada yang catatan amalnya, ada yang ditimbang adalah apa? Orangnya. Ya, wallahu taala alam. Dan ketika nanti ditimbang pada hari kiamat, kalau timbangan kebaikan kita itu berat, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka dia akan dimasukkan ke tempat yang menyenangkan, yaitu di dalam surga. Wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah ya, kalau ada waktu kita bisa lanjutkan kembali ya, dari mizan sampai berujung surga atau apa? Neraka. Dan insya Allah akan kita sebutkan amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Ya, amalan apa yang bisa memperberat timbangan kita, yang lebih membuat timbangan kita itu apa, semakin apa, berat. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apakah sesuatu yang wajar kita dalam hadis dalam penciptaan dari malaikat itu bilang ya jangan takut, jangan bersedih. Artinya bersedih sebenarnya ada rasa takut yang terjadi. Apakah seperti itu? Kemudian yang kedua terkait dengan hisab. Hisab ini kan tadi ada hisab dengan antar manusia dulu kan ya. Ada sesuatu yang nah, kita kan dalam pergaulan dulu waktu kuliah pernah menyakiti teman-teman dan belum sempat minta maaf ya kan, sudah lama nggak ketemu lagi. Apakah cara ini gimana untuk minta maaf ke mereka yang mungkin kita pernah bersama dengan Coba ya. Yang pertama, ketika kita akan meninggal, kita merasa takut, kita merasa sedih, itu adalah hal yang wajar. Ya. Pasti semuanya ketika akan meninggal dia merasakan kesedihan. Tadi karena dia mau berpisah sama orang-orang yang dia cintai. Dia juga merasa takut, ini mau pindah nih dari alam dunia menuju alam apa? Alam barzakh. Dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbanyak apa? Amalan. Maka orang-orang yang dia istiqomah, dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah, dia mendapatkan tadi hiburan dari malaikat, ditenangkan oleh malaikat. Allah takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan engkau apa? Bersedih. Ya, jadi hal yang wajar ketika seorang ketika akan meninggal dunia dia merasakan apa? Ketakutan. Kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia itu memang yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan kita kepada Allah, Allah itu apa? Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu ya Maha menerima taubat. Tapi kalau kesalahan kita kepada sesama manusia, manusia itu pendendam. Pendendam atau tidak manusia, Pak? Ya. Ketika disakitin, dizolimi, jarang ada yang bilang ya, saya maafkan. Kebanyakannya adalah apa? Saya akan tuntut nanti hari apa? Kiamat. Kalau misalkan kita keluar dari masjid, sandal kita baru beli harga 2 juta, kira-kira ikhlas atau enggak, Pak? Wah, saya tuntut nanti hari apa? Kiamat. Ini manusia. Manusia itu pendendam, ya. Dan hubungan kita kepada manusia, dosa kita kepada manusia sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan
innaka intalqallaha, apabila engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa 70 dosa antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu masih lebih ringan daripada engkau berjumpa dengan Allah bawa satu dosa antara dirimu dengan sesama manusia, ya. Berat ya kezaliman atau kesalahan kita kepada sesama manusia. Maka bagaimana caranya? Kita minta maaf sama teman-teman kita, ya, mungkin biasanya ada acara reuni, ya. Acara reuni kita datang, kita mungkin minta maaf di situ, kita, ya, siapa-siapa yang kita pernah buat salah sama dia. Kalau SMP, SMA, saya kira kadang-kala kita masih ingat, ya, siapa yang pernah kita zolimi. Apalagi sekarang media sosial juga ada, kadang-kala ada grup alumni kah, ada Facebooknya, ada ininya, bisa kita apa, kontak, ya, kita minta maaf. Kemudian kalau kita pernah ambil barangnya, kadang-kala kita kalau sekolah itu ada istilah darmaji. Darmaji apa, Pak? Dahar 5 ngaku hiji, ya. Makan gorengannya 5, ngakunya apa? 1. Ini gimana ini, ya? Ya, kalau kita ingat dulu berapa, atau kita tahu ibu kantinnya siapa, kita bisa samperin, kita minta maaf. Kalau kita ada rezeki, kita ganti, ya. Tapi kalau misalkan kita udah nggak tahu nih ibu kantinnya mana, udah meninggal, anak-anaknya kita juga nggak tahu, ya kita bisa sedekahkan harta kita, ya, atas nama mereka, ya, orang-orang yang pernah kita ambil apa, hartanya. Tapi kalau kita tahu, karena disebutkan oleh Imam Ad-Dabi dalam kitabnya Al-Kabair bahwasanya dosa mencuri itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembalikan apa yang kita apa, curi, ya. Jadi kita kembalikan apa yang kita curi. Kalau kita mau mengembalikan tapi kita malu karena kita dikenal baik, ya, tapi kita pernah nyolong uang apa teman kita dan dia nggak tahu, ya, dan orang yang kita curi barangnya masih tahu, ya, masih hidup, maka kita utus orang lain untuk mengembalikan barang tersebut. Mungkin kalau kita yang datang dulu waktu SMA, anak ngambil dompet antum misalkan, mungkin kita malu, oh antum toh yang ngambil, karena waktu itu dia curhat jadinya kan, kesusahan saya begini. Maka kita utus orang, ya, kita utus orang, ini tolong kembalikan, bilang saja dulu waktu SMA ada yang ngambil uang kamu dan sekarang dia taubat, ini uangnya dia apa, kembalikan, ya, seperti itu. Jadi kalau sesama manusia kita memang harus minta apa, minta maaf. Kalau barang yang kita ambil maka kita apa, kembalikan. Wallahu ta'ala alam. Yang hak orang lain. Jadi kalau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, kemudian kita harus minta maaf, dan apabila ada benda yang kita ambil harus kita kembalikan. Kalau nggak mampu gimana, nggak mampu mengembalikan. Contoh begini, jadi saya pernah dengar cerita ada seorang pencuri, dia bertobat dan kemudian bagaimana saya bertobat dan dia tidak boleh, tetapi harus mengembalikan. Nah, ternyata pencuri motor, dia udah pernah mencuri sekitar 50 motor dan siapa saja yang dicuri dia nggak tahu, dan kalau memberikan 50 motor dia nggak mampu. Nah bagaimana itu kalau dia tidak mampu mengembalikan barang yang telah dicuri? Allah ta'ala alam, ya, kalau dia nyuri kemudian dia tidak mampu untuk mengembalikan, ya dia terus-terusan saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya. Mudah-mudahan dengan keseriusan dia dalam bertaubat, Allah Subhanahu wa taala yang akan bayarkan, ya, istilahnya. Mudah-mudahan dengan itu dia dijadikan orang-orang yang dia zolimi itu tidak akan menuntut dia nanti pada hari kiamat, ya, dengan keseriusan dia dalam apa, dalam benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap saja dosa yang paling besar itu adalah apa, kesyirikan, ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang seperti ini, ya, mudah-mudahan dengan keseriusan dia dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia sudah nggak mampu 50 motor, dia nggak mungkin bisa balikin, ya, dalam kondisi ekonomi dia juga dulu mungkin nyuri motor karena kepepet, ya, tapi kalau 50 kepepetnya, Pak. Bukan kepepet, ya. Jadi ya mudah-mudahan
Saya pernah dengar jawaban dari seorang ustadz itu demikian, bahwasanya dosa yang paling besar itu tetap apa? Kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keseriusan dia, ya mudah-mudahan dengan itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Kalau orang yang tidak suka reuni, contohnya nggak usah saya itu nggak punya grup ya, reuni SD, SMP, SMA, kuliah, apalagi itu biasa. Gimana masalah Mungkin sekali saja hadir ya. Kalau memang kita ada urusan, ya kalau kita ada urusan, ya kan kalau reuni itu kan banyak orang, sedangkan kita punya sangkut paut cuma sama beberapa orang. Ya nggak mesti reuni ya, nggak mesti reuni. Kalau kita tahu si fulan dan kita tahu kontaknya, kita tahu IG-nya, ya kita bisa japri langsung minta apa? Minta maaf. Jadi nggak mesti reuni. Reuni itu kalau kita nggak tahu nih siapa-siapa, mana kontaknya, ya kita nggak ada, nah, mungkin dengan reuni itu kita bisa ketemu. Oh ini si fulan ini yang dulu pernah saya ambil barangnya kah? Yang pernah saya jahilin kah? Ya. Kemudian kita apa minta maaf. Tapi kalau kita tahu kontaknya, nggak perlu apa reuni, cukup langsung japri minta maaf. Seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.